Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita untuk ibadah di minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya, gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Untuk memulai ibadah minggu di pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang, bait yang pertama dan keempat. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, bersuka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, telah mengumpulkan kami walaupun secara daring Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah ini kami dapat berkat Tuhan. Kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat belajar dan terus belajar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca Mazmur pasal yang ke-75 ayat yang ke-7 sampai 9. Ayat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kami berdua, dan ayat yang tercetak ke dalam dapat teman-teman baca. Mari kita mulai. Mazmur pasal yang ke-75 ayat yang ke-7 sampai 9. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. direndahkannya sang satu dan ditinggikannya yang lain.
sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan. berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuai dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup. Dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Demikian Mazmur Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 38. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada persekutuan teruna pada pagi hari ini Engkau telah memberi kesempatan yang baik pada saat ini untuk kami bersama-sama akan mendengarkan suara-Mu. Walau kami berjauhan satu sama lain, tapi kami percaya Tuhan Yesus berkenan memberi hikmat pada kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus firmankan pada saat ini. Dan Tuhan memampukan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Sudah siap adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 yang demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang-orang yang terakhir dan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, adik-adik teruna semua. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Sehat? Luar biasa semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik teruna yang berbahagia, Tuhan Yesus memberikan firman-Nya itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Seperti pada saat ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dengan seorang yang mempunyai kebun anggur yang sudah mulai bisa dipanen anggurnya. Dan seseorang itu keluar untuk mencari orang-orang yang bersedia bekerja memanen anggur di kebunnya dengan catatan atau kesepakatan diupah sedinar sehari. Itu sudah sepakat mereka. Maka pagi-pagi dia keluar dan mendapatkan pekerja-pekerja yang kemudian sepakat untuk diupah sedinar tadi saat dalam kerja 1 hari. Maka mulailah orang itu pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Kemudian si pemilik kebun anggur tadi jam 9 itu keluar lagi untuk mencari, atau dia itu kemudian menjumpai seseorang yang masih menganggur. Maka dia mengatakan, "Kerjalah di tempat kami untuk memanen anggur. Nanti akan saya beri upah." Demikian juga orang ini pergi. Lalu ada lagi, karena si pemilik kebun tadi keluar lagi pada jam 12, lalu jam 15 keluar lagi, dan terakhir dia keluar jam 17. Dia masih menjumpai orang-orang yang masih menganggur. Maka dia katakan, "Mengapa kamu menganggur? Kerjalah di tempat kami. Nanti saya beri upah." Nah,
Maka orang itu pergi ke kebun anggurnya dan mulai bekerja. Menurut perumpamaan tadi, dan pada jam 18 atau jam 6 petang ya, pekerjaan selesai, maka si pemilik kebun anggur itu memanggil mandornya, tolong panggil para pekerja itu, berikanlah upahnya untuk hari ini dengan kesepakatan sama, semuanya 1 dinar. Setelah mandor itu memanggil dari yang terakhir sampai yang terdahulu, maka yang terakhir dipanggil itu mendapat upah sedinar, walaupun dia kerjanya baru 1 jam. Maka orang yang terdahulu pasti berpikir, wah pasti saya mendapatkan lebih banyak dari itu. Setelah mereka menerima juga dibayar 1 dinar, maka bersungut-sungut tentunya orang itu, loh ini tidak adil. Kenapa saya dari pagi kerja didapatkan bayaran 1 dinar, sedangkan yang barusan 1 jam saja 1 dinar. Ini tidak adil. Benarkah adik-adik seperti itu? Benar menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia itu benar, tidak adil. Mengapa yang 1 jam 1 dinar, yang dari pagi 1 dinar? Nah, menurut kacamata atau pendapat manusia, pemikiran manusia itu betul, tidak adil. Ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu si pemilik ladang. Si pemilik ladang. Dia bebas atau memberikan berkat rohani itu wewenang penuh Tuhan Yesus. Berkat keselamatan itu wewenang penuh dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang empunya. Jadi tidak bisa orang itu protes. Ya. Bagaimana? Ya kehendak Tuhan, pada siapa dia berkenan memberikan, baik itu orang saleh maupun orang yang jahat. Kalau Tuhan berkenan, ya diberi, sama. Seperti halnya kita menerima sinar matahari atau menerima hujan. Adakah hujan itu pilih-pilih? Atau sinar matahari itu pilih-pilih orang yang baik dan yang kurang baik? Tidak ada kan? Ya, jadi seperti itulah maksudnya. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, ya, perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus itu juga punya ladang yang dan mencari pekerja-pekerja. Ya. Di mana Tuhan Yesus itu punya ladang untuk mencari pekerja itu, adik-adik maukah kalian tuh kerja di ladang Tuhan? Ya. Kalau adik-adik itu sebagai anak-anak Kristen atau teruna-teruna Kristen, berarti adik-adik itu adalah sudah mendaftar sebagai pekerja-pekerja dari Tuhan Yesus atau pekerja di ladangnya Tuhan Yesus. Ya, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, tugasnya apa? Tugasnya bukan memetik kebun anggur, tapi di sini tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah bangunlah relasi yang baik dengan semua orang atau semua anak Kristen dari gereja manapun atau gereja apapun. Ya. Karena yang namanya Kristen itu semua orang adalah sama sebagai
tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu ya terdiri dari tangan, kepala, telinga, kaki, dan semuanya itu. Dan itu satu. Maka kalau kita menyebut orang Kristen atau anak Kristen, berarti ya kita semua satu tubuh. Ya. Maka tunjukkanlah bahwa ada hubungan dan persatuan yang baik ya, di antara kita anak-anak Kristiani ini. Ya, mungkin dengan kegiatan-kegiatan olahraga, ya, paduan suara, atau sekedar membentuk grup-grup ya, yang lain agar ada relasi dan komunikasi yang baik antar teman-teman Kristen ya, sehingga bisa saling menguatkan. Karena kita ketahui bahwa semua Kristen atau semua gereja itu mengajarkan hal dengan dasar yang sama, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, maka bangunlah komunikasi dan relasi dengan teman-teman sebaya kita, atau mungkin lebih tua juga tidak apa-apa, yang Kristen, sehingga ada kekuatan atau saling menguatkan ya, iman kita masing-masing di dalam Tuhan Yesus. Bahkan bisa di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal adik-adik semua ya. Adik-adik hendaklah bisa berrelasi dengan teman-teman di sekolah maupun di lingkungan tadi, walaupun mereka itu adalah non-Kristiani. Itu perlu adik-adik membina relasi seperti itu. Dalam hal apa? Bisa juga dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan gotong royong yang di kampung, atau kegiatan sosial yang diadakan di sekolah bisa. Sehingga orang menilai anak Kristen itu bisa memberi contoh kerukunan yang baik dengan siapapun. Jadi jangan kalian seakan-akan eksklusif, ini gereja saya yang benar dan itu tidak benar. Jangan demikian. Atau kalau yang bukan Kristen, yang benar itu agama saya, agama mereka tidak benar. Janganlah demikian. Kita hargai semua perbedaan. Karena dari perbedaan itulah kita membentuk persekutuan, persatuan, itu akan menjadi lebih baik. Jadi hargailah perbedaan-perbedaan dalam diri tiap orang. Jangan merasa saya yang paling baik dan benar. Jangan sekali-kali seperti itu. Ya. Begitu juga dalam bekerja di ladang Tuhan. Ya. Jangan beranggapan ada senior dan junior. Ya. Ada senior dan junior. Jangan beranggapan seperti itu. Bahkan punya anggapan, wah yang senior itu mesti lebih baik, lebih rohani. Bukan adik-adik, tidak seperti itu. Sama saja. Ya. Kita sama-sama berjuang, sama-sama bekerja. Ya. Tidak ada yang lebih baik. Yang menentukan baik dan tidaknya rohani dan tidak saleh dan tidak, bukan ukuran manusia adik-adik. Tapi siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menentukan. Jangan mengatakan saya lebih baik, lebih rohani, sedangkan kamu tidak. Nanti kalau seperti itu jatuhnya seperti orang Farisi. Ya. Dia menganggap bahwa dirinya yang paling baik. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ya. Jadi tidak ada senior dan junior dalam bekerja atau di dalam
mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, berkat rohani itu anugerah, keselamatan itu juga anugerah. Jadi itu hak penuh dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus bebas mau menganugerahkan kepada siapa yang Dia berkenan, anak baik atau anak yang jahat. Kalau Tuhan Yesus berkenan, bisa dikasih anugerah seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang bisa protes dengan Tuhan. Orang jahat atau orang saleh itu yang menilai bukan manusia, karena manusia menilai dari yang dilihat, sedangkan Tuhan menilai dari hati, dari hati. Hati itu yang tahu hanya Tuhan dan yang pemilik hati itu sendiri. Jadi tugas kita apa adik-adik? Tugas kita adalah menjadi pekerja yang baik di ladang Tuhan. Dengan apa? Apapun talentamu, pakailah untuk bekerja di ladang Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi, jadilah pekerja yang baik. Tidak usah bersungut-sungut, ya, seperti pekerja yang digambarkan dalam pekerja kebun anggur tadi, ya. Karena Tuhan Yesus itu menilai dari hati, ya. Jadi tidak ada yang lebih senior, lebih baik, yang junior kurang baik, tidak ada. Semuanya penilaian dari Tuhan Yesus. Tugas kita adalah membentuk relasi yang baik dengan siapapun. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Jadi apa fungsinya atau gunanya membentuk hubungan atau konektor relasi dengan orang lain itu, yaitu supaya kita saling bersatu. Kemudian kalau itu saudara seiman, saling menguatkan. Talenta apa yang kita punya, kita pakai untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya Tuhan Yesus yang akan membuka hati dan pikiran adik-adik teruna semuanya, sehingga bisa menerima firman ini dengan baik. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia Ya, marilah kita doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman pada kami semua, terkhusus untuk Pelkat Teruna. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat dan pengertian pada adik-adik teruna semua, sehingga bisa memahami kehendak-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka para teruna tersebut, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama dan terlebih bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkatilah kesehatannya, studinya, dan aktivitasnya ya Tuhan. Berkati juga para orang tuanya
opa oma, kakek neneknya, semua sehingga ada keharmonisan dalam keluarganya. Jadikan mereka pekerja-pekerja di ladang-Mu yang baik, sehingga dapat menopang persekutuan di gereja, di mana mereka bergereja, terkhusus untuk anak-anak teruna Philadelphia, tentunya menopang persekutuan di gereja Philadelphia Semarang ini. Berkati juga Ibu Pendeta, kakak-kakak layan, dan pengurus pelkat persekutuan teruna yang Tuhan berikan pada kami, serta saudara Dangu yang setia membantu kami. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dalam pengasihannya mengajar kami berdoa dengan benar. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memberi persembahan kita. Persembahan adik-adik sekalian bisa ditaruh ke dalam amplop dan dititipkan pada orang tua untuk diberikan pada gereja, atau bisa juga melalui transfer rekening gereja yang ada di Warta Jemaat. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 303, Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari teman-teman kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita dalam dunia, dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap
datanglah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, firman Tuhan telah kamu terima. Lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa kita di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Kami segenap pelayan yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.